Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang routing statik pada mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto, ST.M.Com. Perkenalkan, nama saya Sifli Inner Beauty dengan NIM 20051204063. Saya dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2020A. Nah, kali ini kita akan langsung pada praktikum routing statik. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan router. Kita akan menggunakan dua router. Nah, untuk memulai dari router 1, maka router 0 kita hapus terlebih dahulu. Nah, setelah itu router akan mulai dari nomor ke 1. Setelah itu kita akan memakai switch. Di sini kita pakai PT switch. Nah, di sini kita hapus switch ke 0 agar nanti switch dimulai pada nomor ke 1. Kita pakai dua switch di sini. Kemudian setelah itu kita pasang 4 buah PC. Nah, di sini kembali kita hapus untuk PC pertama agar nanti PC dimulai pada angka ke 1. Nah, setelah semua tersedia, maka kita akan menghubungkan setiap elemen di sini menggunakan kabel automatik. Untuk mengetahui port kabel, maka kita tinggal menunjuk kabel pada elemen tersebut, maka akan muncul nama di mana port tersebut terhubung. Selanjutnya kita akan memberi IP pada PC pertama. Nah, pada IP address kita isikan dengan 192.168.1.1. Dan untuk default gateway-nya kita isikan dengan 192.168.1.254. 254 adalah gateway dari router. Nah, ini akan kita isikan pada setiap PC yang sudah kita pasang tadi. Untuk PC kedua 192.168.1.2. Dan untuk default gateway-nya 192.168.1.254, di mana 254 adalah gateway dari router. Dan selanjutnya pada PC 3 juga akan kita isikan IP address yaitu 192.168.2.3. Selanjutnya untuk default gateway-nya kita pakai 192.168.2.254. Di sini kita memang menggunakan network yang berbeda, yaitu network 2. Yang terakhir untuk PC 4 kita asikan 192.168.2.4. Kemudian default gateway-nya 192.168.2.254. Nah, di sini pada kabel router masih mati ya. Jadi kita harus menyalakan dulu
kabel tersebut. Caranya pada fase Ethernet di bagian atas itu kita on kan, juga pada serial 2/0 ini juga kita on kan. Untuk router 2 juga sama, kita juga akan mengaktifkan kabelnya pada fase Ethernet, kita on kan juga serial 2/0. Untuk router di sini masih belum ada isinya, jadi kita akan mengisikan IP pada router. Yang pertama pada fase Ethernet kita isikan dengan IP 192.168.1.254, yaitu gateway dari router tersebut. Selanjutnya untuk serial yang mengarah pada router yang kanan, maka kita akan isikan dengan IP 12.12.12.1. Dan untuk subnet masknya kita ganti pada kelas C, yaitu 255.255.255.0. Begitupun pada router 2 kita akan mengisikan IP-nya. Pada router 2 kita pakai 192.168.2.254. Dan untuk serial yang mengarah pada router 1 kita pakai 12.12.12.2. Untuk subnet masknya kita pakai sama seperti router 1 tadi, 255.255.255.0. Selanjutnya kita akan menghubungkan router-router ini agar mereka mengenali jalan yang harus mereka lalui untuk saling terhubung. Caranya dengan mengisi network. Di sini network kita isi 192.168.2.0. Selanjutnya untuk netmasknya kita isi 255.255.255.0. Nah, untuk next hop kita isi dengan 12.12.12.2. Mengapa di sini kita menggunakan network 2? Karena network 2 merupakan network jaringan untuk router 2. Selanjutnya untuk router 2 juga kita akan ajari jalan untuk menuju router 1 dengan mengisi network 192.168.1.0. Netmasknya 255.255.255.0. Next hop 12.12.12.1, dimana 1 adalah network dari router 1. Nah, jangan lupa juga untuk meng-add pada kolom tadi agar masukan yang sudah kita input tadi dapat tersimpan. Selanjutnya kita akan melakukan pemanggilan pada PC. Yang pertama kita coba panggil untuk PC 3. Nah, di sini pertama dia memang akan muncul request timeout, tapi selanjutnya dia akan berjalan secara normal karena memang yang pertama dia akan mencari ARP terlebih dahulu. Selanjutnya kita coba panggil PC 4. Nah, dia akan mengeluarkan request timeout pada awal, tapi dia akan berjalan seperti semestinya. Selanjutnya kita akan coba tracer pada PC 3. Nah, di sini sudah keluar bagian yang seperti ini. Berarti dia sudah berhasil terhubung. Kita coba lewat PC 2.
kita panggil PC3. Selanjutnya kita coba tracer pada PC4. Nah, seperti ini sudah membuktikan bahwa semua sudah terhubung dengan baik. Selanjutnya kita coba dengan simulasi. Nah, ini kita show all, kemudian edit filter, kita centang yang ICMP. Setelah itu kita coba kirimkan pesan dari PC1 menuju ke PC3. Pertama, dia akan menuju ke switch. Setelah itu, jika tidak ada alamat tujuannya, dia akan mengirim ke router, kemudian mencari pada router 2, kemudian dilempar ke switch dan menemukan PC tujuan atau alamat tujuannya. Nah, si PC3 tadi, jika tidak ada alamat pengirim dari network aslinya, dia akan kembali ke router, kemudian menyeberang ke router satu lagi dan menuju ke alamat asal, yaitu PC1. Selanjutnya kita coba lagi untuk PC2 mengirimkan pesan pada PC4. Dia akan mengirim ke switch, kemudian tidak ada alamat tujuan pada network ini, dia akan mengirim ke router, dan router akan menyeberang ke router 2, router 1 akan menyeberang ke router 2, kemudian dia menemukan alamat tujuan yaitu di PC4. PC4 tadi kita sudah ajari untuk mencari alamatnya. Jadi dia akan kembali melewati router 2, router 1, kemudian sampai pada alamat tujuan yaitu PC2. Nah, seperti ini berarti proses kita sudah berhasil. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.